Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amayata Syahlun, NIM 19011006, mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat yang berjudul Hubungan Antara Religiusitas dengan Subjective Well-being pada mahasiswa aktivis dakwah kampus Universitas Negeri Padang. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan bagian bab 1, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ini berisikan hal-hal yang melatar belakangi suatu penelitian dilakukan, yaitu ada mahasiswa yang merupakan suatu individu yang menjalani studi di perguruan tinggi yang dianggap sebagai seorang yang intelektual sehingga dituntut untuk dapat berpikir kritis. Dalam sebuah studi penelitian mengatakan bahwa mahasiswa berada pada kategori dewasa awal seperti yang dijelaskan oleh Sandrock 2002 yang mengatakan bahwa terjadinya transisi dari sekolah menengah atas menuju universitas merupakan perkembangan yang terjadi pada masa dewasa awal. Namun menurut Sandrock 2003 mengatakan bahwa proses perkembangan mahasiswa berada pada kategori remaja akhir, yaitu pada rentang usia 18-20 tahun. Sehingga peneliti mengambil kesimpulan bahwa mahasiswa berada pada fase perkembangan di antara remaja akhir dan dewasa awal. Hal ini sesuai dengan perspektif psikologi sosial Erikson bahwa mahasiswa tingkat sarjana umumnya berada pada fase perkembangan di antara masa remaja akhir menuju dewasa awal. Selanjutnya, aktivis dakwah. Mahasiswa yang bergabung dalam lembaga dakwah kampus akan dinamai sebagai aktivis dakwah kampus atau yang sering disingkat dengan ADK. Rosada 2007 mengatakan bahwa seorang aktivis dakwah merupakan seorang manusia muda yang bergabung dalam lembaga dakwah kampus dan memiliki tanggung jawab yang cukup besar, terutama dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan agama yang kemudian menjadi harapan bagi masyarakat. Kemudian masalah yang dihadapi oleh seorang aktivis dakwah kampus, di mana dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab, seorang aktivis dakwah akan menghadapi berbagai permasalahan dan juga tantangan, di mana permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para aktivis dakwah ini akan menimbulkan perasaan cemas, tertekan, dan stres dalam diri mahasiswa. Gejala stres, depresi, cemas, dan tertekan adalah suatu bentuk indikasi yang menunjukkan bahwa seseorang tidak bahagia. Ketidakbahagiaan yang dialami oleh seorang aktivis dakwah dapat memunculkan sikap malas dalam beribadah, merasakan kekerasan hati, merasa berat dalam mengemban amanah dakwah, sibuk dengan urusan duniawi, serta meremehkan dosa-dosa kecil. Dalam menghadapi masalah yang tersebut, bagi seorang aktivis dakwah kampus ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengatasi stres, yaitu keadaan ini bisa diatasi jika mampu memberikan hak-hak jasmani dan rohaninya seperti istirahat yang cukup, bermain, berolahraga, bergaul dengan lingkungan sekitar, serta berusaha untuk selalu menjaga ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Individu dikatakan bahagia jika memiliki ciri-ciri seperti mampu mengendalikan diri dalam berperilaku, yakni menghindari perilaku menyimpang, mampu menahan amarah, mampu berdamai dengan rasa frustasi, mampu mengelola stres, dan memiliki perasaan bersalah. Selanjutnya ada mahasiswa ADK, seorang mahasiswa aktivis dakwah yang religiusitas, yakni memiliki tingkat pemahaman agama yang baik yang dapat dilihat dari cara dia berperilaku, berbuat, serta aktivitas dakwah yang dia lakukan sehari-hari menjadi faktor penyebab seorang aktivis dakwah memperoleh kebahagiaan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Abdel Khalek 2013 bahwa individu yang memiliki pemahaman agama mampu mengetahui perasaan puas dan tidak puas dalam kehidupan yang dijalaninya. Setiap individu pasti menginginkan kebahagiaan. Dalam psikologi, kebahagiaan ini sering disamakan dengan kesejahteraan.
kebahagiaan dan kesejahteraan terhadap hidup biasanya bersifat subjektif. Hal ini kemudian disebut dengan subjective well-being. Dalam memperoleh atau mencapai subjective well-being ini tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah religiositas atau pemahaman yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian jika dilihat dari hasil penelitian terdahulu, yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Khairuddin dan Mukhlis 2019 yang mengkaji tentang peran religiositas dan dukungan sosial dengan subjective well-being, menemukan bahwa religiositas memiliki hubungan yang signifikan dengan subjective well-being. Kemudian dalam penelitian Karim 2018 menunjukkan bahwa hasil analisis yang dilakukan terhadap religiositas juga memiliki hubungan yang signifikan dengan subjective well-being, yakni semakin tinggi religiositas yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin tinggi pula kesejahteraan subjektif yang ia rasakan. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Tina dan Utami 2016 yang mengkaji tentang hubungan antara religiositas dengan kesejahteraan subjektif pada pasien jantung koroner, hasil menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara religiositas dengan kesejahteraan subjektif. Kemudian berdasarkan pemaparan uraian dari fenomena yang diperoleh penelitian-penelitian yang berkaitan dengan fenomena serta hasil survei awal yang dilakukan peneliti terhadap mahasiswa aktivis dakwah Universitas Negeri Padang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang sejauh mana religiositas memberikan pengaruh terhadap subjective well-being pada mahasiswa aktivis dakwah kampus. Sehingga peneliti mengangkat sebuah judul penelitian yang berjudul hubungan antara religiositas dengan subjective well-being pada mahasiswa aktivis dakwah kampus Universitas Negeri Padang. Selanjutnya dalam bab 1 juga berisikan identifikasi masalah, yaitu terdapat aspek positif dan negatif yang dialami oleh para aktivis dakwah yang mempengaruhi kesejahteraan psikologisnya. Yang kedua yaitu pembatasan masalah. Peneliti membatasi penelitian pada pengkajian yang berfokus pada hubungan antara religiositas dengan subjective well-being pada aktivis dakwah kampus Universitas Negeri Padang. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu apakah terdapat hubungan religiositas terhadap subjective well-being pada mahasiswa Universitas Negeri Padang yang menjadi aktivis dakwah kampus. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan religiositas dengan subjective well-being pada mahasiswa aktivis dakwah kampus Universitas Negeri Padang. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Di mana manfaat praktisnya yaitu diharapkan mahasiswa yang menjadi aktivis dakwah dapat mengembangkan religiositasnya dengan baik sehingga dapat memberikan pengaruh baik pula pada subjective well-being-nya. Sedangkan manfaat teoritisnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran baru yang berguna dalam perkembangan ilmu di bidang psikologi, terutama psikologi Islam mengenai religiositas dan subjective well-being pada mahasiswa yang menjadi aktivis dakwah kampus. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian bab 2 tentang tinjauan pustaka. Untuk yang pertama yaitu mengenai subjective well-being, di mana menurut Denner dalam penelitian akhir 2019, subjective well-being merupakan evaluasi afeksi dan kognisi individu terhadap kehidupannya. Kemudian menurut Denner, Oishi, dan Lucas dalam penelitian Karim 2018, subjective well-being merupakan suatu evaluasi afektif dan kognitif seseorang dalam kehidupan yang berkaitan dengan kebahagiaan, kesehatan, kedamaian, suasana hati, terpenuhinya kebutuhan, serta kepuasan terhadap kehidupan. Selanjutnya menurut Khairuddin dan Mukhlis 2019, subjective well-being merupakan sebuah penilaian yang dilakukan individu terhadap pengalaman hidupnya,
baik itu aspek kognitif maupun afektif, yang digambarkan melalui kepuasan hidup dan banyaknya merasakan emosi yang menyenangkan. Kemudian menurut Diener dan Dinar 2015, subjective well-being adalah cara yang dilakukan individu dalam mengevaluasi yang terdiri dari beberapa variabel seperti kepuasan hidup, rendahnya tingkat depresi dan kecemasan, serta adanya emosi-emosi dan suasana hati yang positif. Kemudian menurut Diener, Lucas dan Oishi 2005 dalam penelitian Handayani 2011, subjective well-being merupakan sebuah konsep luas yang terdiri atas pengalaman emosi yang menyenangkan, level negatif mood yang rendah, serta adanya kepuasan terhadap hidup yang tinggi. Aspek-aspek atau dimensi dari subjective well-being yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Pontin, Schonauer, Tai, dan Kinderman 2013 mengemukakan 3 dimensi subjective well-being yang dialami oleh individu. Yang pertama yaitu psychological well-being, kedua physical health dan well-being, yang ketiga yaitu relationship. Kemudian, menurut Diener 2012, subjective well-being memiliki 2 dimensi pokok. Yang pertama adalah afek positif dan negatif, di mana afek positif berwujud kejadian yang menyenangkan seperti kebahagiaan dan kasih sayang, sedangkan afek negatifnya berwujud kejadian yang tidak menyenangkan seperti ketakutan, kemarahan, dan juga kesedihan. Yang kedua adalah kepuasan hidup, yaitu penilaian secara kognitif yang dilakukan individu tentang seberapa baik dan memuaskan keseluruhan hal-hal yang telah dilakukannya dalam kehidupan. Selanjutnya, aspek subjective well-being yang diungkapkan dalam Corlia 2015, yaitu pertama ada life satisfaction, yaitu penilaian kognitif yang dilakukan oleh individu tentang kehidupannya. Yang kedua yaitu positive affect, adalah evaluasi individu terhadap kejadian-kejadian yang dialami dalam hidupnya berupa gambaran emosi yang menyenangkan seperti senang, energi, ketenangan diri, merasa menarik, bangga, bahagia, gembira, dan sebagainya. Selanjutnya, negatif affect, yaitu menggambarkan suasana hati dan emosi yang tidak menyenangkan dan merefleksikan respon negatif yang dialami seseorang sebagai reaksinya terhadap kehidupan, kesehatan, dan peristiwa yang dialami seperti perasaan bersalah, malu, sedih, cemas, marah, stres, depresi, takut, serta iri hati. Adapun aspek-aspek dari subjective well-being yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 3 dimensi yang dikemukakan oleh Pontin, Schonauer, Tai, dan Kinderman 2013 yang mencakup psychological well-being, physical health dan well-being, dan relationship. Faktor-faktor yang mempengaruhi subjective well-being. Menurut Arianti dalam penelitian Rahman 2017, faktor-faktor yang mempengaruhi subjective well-being ini terdiri dari harga diri yang positif, kontrol diri, ekstrovert, optimis, relasi sosial yang positif, serta memiliki arti dan tujuan dalam hidup. Sedangkan menurut Weiten 2013, faktor-faktor yang mempengaruhi subjective well-being yaitu ada faktor internal yang mencakup religiusitas, kepribadian, intelijensi, cinta, optimis, dan regulasi emosi. Yang kedua ada faktor eksternal yang meliputi dukungan sosial, pernikahan, budaya, demografi atau usia dan jenis kelamin, serta relasi sosial. Selanjutnya religiusitas. Menurut Karim 2018, religiusitas merupakan bagaimana seseorang dalam memahami, meyakini, mengevaluasi, serta melakukan ritual dari agama yang ia yakini, serta mengimplementasikan ajaran agama tersebut dalam kehidupan. Selanjutnya menurut Gufron dan Risnawita 2014, yaitu religiusitas merujuk pada tingkat keterikatan antara individu dengan agamanya. Dengan kata lain, individu mampu menghayati dan menginternalisasikan ajaran agama yang mempengaruhi tindakan serta pandangan hidup. Menurut Wahyuni 2020, religiusitas merupakan suatu kondisi
yang ada dalam diri individu yang mendorong untuk bertingkah laku sesuai dengan standar kepatuhan terhadap agama yang diyakini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Glock dan Stark mengatakan bahwa religiusitas merupakan keseluruhan dari fungsi jiwa individu yang terdiri atas keyakinan, perasaan, serta perilaku yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh terhadap ajaran agama dengan mengerjakan 5 dimensi keagamaan yang ada di dalam agama tersebut, meliputi tata cara ibadah wajib maupun sunnah, serta pengalaman dan pengetahuan agama yang ada dalam diri individu sendiri. Kemudian dari penjelasan beberapa ahli yang telah dijelaskan, peneliti menarik kesimpulan bahwa religiusitas merupakan suatu bentuk keyakinan individu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan agamanya, baik itu ajaran, aturan, pengetahuan, maupun ibadah-ibadah yang terkandung di dalamnya yang akan mempengaruhi tindakannya, pola pikir, dan cara pandang, sehingga akan mendorong dirinya untuk berperilaku sesuai dengan standar kepatuhan pada agama yang dianut, dan dapat dilihat melalui sikap keseharian dan ritual atau ibadah-ibadah yang dilakukan oleh individu. Aspek-aspek atau dimensi dari religiusitas. Menurut Huber dan Huber 2012, terdapat 5 dimensi dari religiusitas. Yang pertama adalah intellectual dimension, yaitu menggambarkan tentang minat, gaya pemikiran, interpretasi, dan juga ilmu pengetahuan. Dimensi ini memiliki indikator umum, yaitu frekuensi berpikir tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Yang kedua adalah ideologi dimension, yaitu mengacu pada harapan sosial bahwa umat beragama memiliki keyakinan tentang keberadaan dan esensi dari hubungan antara Tuhan dan umatnya. Yang ketiga, public practice dimension, yaitu mengacu pada harapan sosial bahwa umat beragama memiliki komunitas agama yang diwujudkan dalam partisipasi publik, dalam ritual keagamaan, serta kegiatan komunal. Yang keempat adalah private practice dimension, yaitu mengacu pada harapan sosial bahwa umat beragama mengabdikan dirinya untuk kegiatan agama secara individual. Yang terakhir adalah religious experience dimension, yaitu mengacu pada harapan sosial bahwa umat beragama memiliki semacam kontak langsung dengan realitas serta mempengaruhi individu secara emosional. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas. Menurut Jalaluddin 2002, terdapat 2 faktor yang dapat membentuk jiwa religiusitas seseorang. Yang pertama adalah faktor internal yang meliputi hereditas, yang merupakan hubungan emosional antara orang tua, terutama ibu dan anak, yang sangat mempengaruhi religiusitas seorang anak. Yang kedua adalah tingkat usia, yaitu perkembangan agama seseorang ditentukan oleh tingkat usia, karena semakin bertambah usia, maka seseorang akan memiliki pikiran yang semakin berkembang pula. Yang ketiga adalah kepribadian, yang merupakan sebagai identitas diri seseorang yang menampilkan ciri-ciri yang berbeda dari individu lain yang dapat berpengaruh pada perkembangan jiwa keagamaan. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, meliputi faktor lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta lingkungan institusional. Sedangkan menurut Towles 2000, ada 4 faktor yang mempengaruhi religiusitas. Yang pertama adalah faktor sosial, yang meliputi semua aktivitas sosial seperti pendidikan, didikan orang tua, tradisi, dan juga berbagai tekanan sosial yang terjadi dalam kehidupan. Yang kedua adalah faktor alami, yang terdiri dari moral, etika, pengalaman baik yang bersifat alami seperti pengalaman konflik batin dan emosional. Yang ketiga adalah faktor kebutuhan, yaitu untuk memperoleh harga diri dan kebutuhan yang timbul pada diri sendiri yang disebabkan karena adanya tekanan dan ketakutan. Yang keempat adalah faktor intelektual, yang menyangkut proses pemikiran verbal, terutama dalam pembentukan keyakinan-keyakinan agama.
Dinamika hubungan religiusitas dengan subjective well-being. Dalam menjalankan amanahnya sebagai seorang aktivis dakwah, mahasiswa akan menemukan berbagai permasalahan, baik itu yang bersifat internal maupun eksternal. Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi akan memberikan dampak berupa stres dan depresi, di mana stres dan depresi ini merupakan suatu gambaran dari ketidakbahagiaan seseorang terhadap kehidupan yang ia jalani. Konsep kebahagiaan dan kepuasan hidup biasa disebut dengan subjective well-being, di mana subjective well-being ini diperoleh karena ada faktor yang mempengaruhi. Pertama adalah faktor internal yang mencakup religiusitas, kepribadian, intelijensi, cinta, optimis, serta regulasi emosi. Yang kedua adalah faktor eksternal, meliputi dukungan sosial, pernikahan, budaya, demografi, serta relasi sosial. Dan jika dilihat dari faktor-faktor tersebut, maka subjective well-being mahasiswa sebagai seorang aktivis dakwah memiliki kaitan dengan religiusitas. Sebagai seorang aktivis dakwah kampus yang mencerminkan kehidupan yang religi, maka religiusitas dapat membantu para aktivis dakwah dalam menjalankan peran mereka agar tetap bertahan, dan kesadaran mereka adalah salah satu kunci terpenting baik dalam proses akademik maupun dalam masyarakat. Kemampuan dalam meningkatkan religiusitas yang baik oleh setiap aktivis dakwah akan dapat mengurangi perasaan stres dan tertekan yang sedang dialami, sehingga dapat memperoleh subjective well-being yang tinggi. Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa religiusitas dan subjective well-being saling terkait dan memiliki hubungan yang signifikan positif. Selanjutnya adalah kerangka konseptual dan hipotesis. Mengenai kerangka konseptualnya bisa dilihat dari gambar yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu hipotesis, di mana hipotesis HA-nya terdapat hubungan antara religiusitas dengan subjective well-being pada mahasiswa aktivis dakwah kampus Universitas Negeri Padang. Sedangkan H0-nya tidak terdapat hubungan antara religiusitas dengan subjective well-being pada mahasiswa aktivis dakwah kampus Universitas Negeri Padang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian bab 3 tentang metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana menurut Sugiono 2013, penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian ilmiah di mana data yang disajikan berbentuk angka-angka serta menggunakan analisis statistik. Yang kedua, variabel penelitian. Variabel penelitian ini terdiri dari dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas ini adalah variabel yang menjadi penentu terhadap arah maupun perubahan tertentu pada variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah religiusitas. Selanjutnya adalah variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dapat berubah karena adanya pengaruh dari variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah subjective well-being. Yang ketiga, definisi operasional. Definisi operasional dari subjective well-being adalah sebuah penilaian atau evaluasi yang dilakukan individu terhadap pengalaman hidup, baik dalam aspek kognitif maupun afektif, yang digambarkan melalui kepuasan hidup dan banyak merasakan emosi yang menyenangkan. Tinggi rendahnya tingkat subjective well-being yang dimiliki oleh individu dapat berpengaruh terhadap pengendalian emosi dalam kehidupan. Selanjutnya adalah definisi operasional dari religiusitas. Merupakan suatu bentuk pemahaman, pengetahuan, penilaian, keyakinan, kepercayaan, komitmen, kondisi, serta keterikatan individu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan agama yang dianutnya, baik itu ajaran, pengetahuan maupun ibadah-ibadah yang terkandung di dalamnya, yang akan mempengaruhi tindakan serta pola pikir dan cara pandangnya, sehingga akan mendorong diri individu untuk berperilaku sesuai dengan standar kepatuhan pada agama yang ia yakini. Selanjutnya, yang keempat adalah subjek penelitian.
Dalam subjek penelitian ini terdapat populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang yang memiliki total mahasiswa dan mahasiswi aktif sebanyak 36.033 orang. Yang kedua, sampel dalam penelitian ini yaitu mahasiswa aktif Universitas Negeri Padang yang bergabung dalam organisasi kerohanian yang ada dalam universitas. Yang kelima adalah teknik pengumpulan dan instrumen, yaitu yang pertama teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa kuesioner dan angket penelitian. Selanjutnya pada penelitian ini instrumen yang digunakan berupa skala. Skala penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua skala penelitian, yaitu yang pertama skala religiusitas yang diadaptasi dari skala yang dikembangkan oleh Purnomo dan Suryadi 2017 dengan menggunakan 5 dimensi yang dikemukakan oleh Huber dan Huber 2012, yaitu intelektual, ideologi, public practice, private practice, dan religious experience. Yang kedua adalah skala subjective well-being, di mana skala subjektif well-being ini diadaptasi dari skala yang disusun oleh Savitri dan Ramanda 2021 dengan menggunakan 3 dimensi dari Pontins, Skanauer, Tai, dan Kinderman 2013, yaitu psychological well-being, physical health dan well-being, serta relationship. Validitas dan reliabilitas. Pertama, uji validitas. Menurut Abdullah 2015, validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Selanjutnya, uji reliabilitas. Menurut Abdullah 2015, reliabilitas merupakan istilah yang digunakan dalam upaya menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran yang dilakukan relatif konsisten jika alat ukur tersebut digunakan berulang kali. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Pertama, uji normalitas merupakan bagian yang penting dalam penarik kesimpulan yang bertujuan untuk mengetahui data yang dikumpulkan telah berdistribusi normal atau tidak. Suatu data dikatakan memenuhi uji normalitas jika hasil ujinya tidak signifikan pada taraf signifikansi 0,05 atau 0,01. Yang kedua adalah uji linearitas, adalah teknik yang digunakan dalam menguji suatu distribusi data penelitian yang tujuannya untuk mengetahui apakah data penelitian memiliki status linear atau tidak. Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 0,05. Sekianlah yang dapat saya presentasikan tentang proposal penelitian yang telah saya buat. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.